Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Samina wa ta'na. Kami Al-Hairah, Madrasah Maju Bermutu Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau saya bisa bertanya, siapa kita? Kita semua ini sebenarnya siapa? Budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kita tahu di babakasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya di sini Fitrisa bisa menemani adik-adik semuanya di acara Indonesia Layak Anak atau di Idola. Baik, untuk di suasana siang hari ini saya tidak sendiri tapi bersama dengan MTS Al-Khairat Ginunggung, dan di sini juga sangat luar biasa saya didampingi oleh Pak Kepala Sekolah Bapak Agus Yahya. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini pertama kali MTS Al-Khairat Ginunggung ada di acara Idola Anak ya Pak ya? Ya, benar. Iya. Bagaimana perasaan anak-anak bisa berada di sini yang pastinya membawa MTS Al-Khairat Ginunggung ini Pak? Pada dasarnya mereka senang. Dari mereka tunggu-tunggu sudah berapa hari kemarin sejak surat diturunkan, mereka sudah mulai latihan-latihan seperti apa nanti ke depannya. Jadi mereka sudah siap untuk apa yang mereka laksanakan pada Oke, adik-adik semua sudah siap ya? Siap. Dan pastinya mereka akan menampilkan beberapa penampilan-penampilan yang akan ada di Indonesia Layak Anak. Baik, kita ke salam pembuka dulu ini. Ternyata ya Pak Agus dari MTS Al-Khairat Ginunggung, ini ada salam pembuka atau perkenalan sekolah ya, yel-yelnya sendiri. Silakan untuk adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaid. Beri salam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Salam dari kami MTS Al-Khairat Ginunggung. Salam dari kami MTS Al-Khairat Ginunggung. Samina wa ta'na. Kami Al-Khairat, madrasah hebat, ada di Idola, banyak sahabat. Kami Al-Khairat, madrasah hebat, ada di Idola, banyak sahabat. Indonesia Layak Anak, berkarya untuk Indonesia. MTS Al-Khairat Ginunggung, Madrasah Maju Bermutu Mendunia. Gema madrasah membahana, gema madrasah membahana, di persada bumi Nusantara. Pengembang amanat mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RAMIMTSMA, bahu membahu turut berjuang, membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto
Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo, ayo tegaskan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya dari MTS Al Khairat Ginunggung. Dan itu dia tadi salam pembuka dan perkenalan sekolah ya Pak Agus ya untuk MTS Ginunggung sendiri. Nah, kalau boleh tahu ini untuk MTS-nya sendiri ada berapa sih siswa dan siswinya Pak Agus? Kalau sampai hari ini ya sekitar 90-an, yang kemarin kan 100, tapi hari ini 90-an, kelas 1 sampai kelas 3. Itu. Jadi yang kita bawa kemarin ini seperti teman-teman kemarin sampaikan bahwa mereka adalah siswa-siswa yang terbaik, tapi ini bukan siswa-siswa yang terbaik. Di antara mereka yang terbaik kita akan bawa ke sini karena dibatasi ya, cuma di jumlah kemarin di surat cuma 15 orang, tapi yang kita datangkan 12 orang. Tentu saja dengan ya keadaan mereka masing-masing yang pernah tampil di ajang-ajang kemarin, maka itulah kita bawa. Ini berarti anak-anak dari MTS Al Khairat Ginunggung ini sudah berlatih begitu ya ketika mengisi acara Indonesia Layak Anak ini ya Pak ya? Iya, sudah. Kemarin ada video di-share sama kami ya, gambaran-gambaran seperti itu. Tadinya kami berpikir apa sih yang tampilkan nanti di sana, tapi ada teman dari sini sampaikan bahwa seperti ini gambarannya. Jadi betul. Itu pada hari ini mungkin tidak juga seperti itu, tapi sedikitnya ada seperti itu mungkin yang mereka tampilkan sesuai dengan keadaan mereka masing-masing yang nanti akan kita lihat. Jadi dari yel-yelnya saja ini sudah membuka perkenalan dengan mereka dan semuanya pada semangat ini ya Pak Agus. Dan selanjutnya kita akan dengarkan ini Syahril Quran ya Pak Agus ya, yang akan dibawakan oleh Randi, terus ada Alkin dan Herdiansyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkim dari MTS Al Khairat Ginunggung, kelas saya 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi, kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah, kelas 9A. Tak ada kata yang mulia dan agung dalam mengawali majelis kita hari ini dengan semangat dan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'du. Hanya kepada Allah kita selalu mengucap syukur, alhamdulillah, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan hanya kepada Rasul kita bersalawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dewan Hakim yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya sayangi, izinkan kami menyampaikan syarahan yang berjudul Generasi Qurani Menyongsong Indonesia Bangkit. Teman-teman, kalau saya bisa bertanya, siapa kita? Kita semua ini sebenarnya siapa? Pertanyaan ini harusnya selalu muncul dalam benak kita. Yang jawabannya, saya dan kawan-kawan sekalian adalah generasi penerus bangsa, generasi negara kita, generasi daerah kita, dan tak kalah pentingnya generasi agama kita, generasi Islam. Berbicara tentang namanya, generasi-generasi memiliki arti orang yang dilahirkan di masa hidup yang sama. Sedangkan generasi penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan suatu bangsa, baik atau buruknya, sukses atau tidaknya tergantung pada penerusnya. Lalu siapakah mereka? Tahu apa tidak? Mereka adalah pemuda dan pemudi. Bung Karno berkata, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semaru dari akarnya.
Tapi cukup kau beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Kutipan dari Bung Karno ini sudah sangat jelas betapa pentingnya pemuda dan pemudi bagi penerus bangsa. Kemudian kita tak boleh lupa bahwa pemuda dan pemudi yang berkualitas tidak lahir dan hadir dalam hitungan detik saja, tapi membutuhkan sejak usia dini, anak-anak dan usia remaja hingga menjadi pemuda dan pemudi penerus bangsa. Syekh Mustafa Alaihi mengatakan bahwa di tangan pemuda dan pemudi maju mundurnya suatu bangsa, tetapi di zaman modern ini keadaan sungguh mengecewakan. Banyak di antara kita yang telah lupa dan lalai akan keberadaan Al-Quran, terlalu sibuk mengejar materi duniawi yang hanya dipenuhi dengan angan-angan kosong belaka, sampai-sampai melupakan kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 yang akan dilantunkan oleh qori dan sari tilawah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya Al-Quran bagi kehidupan manusia dan masuk dalam pembentukan generasi penerus bangsa agar menjadi generasi yang bermental takwa. Alangkah tidak berlebihan jika masalah di hati pemuda ini kita atasi dengan membentuk generasi Qurani. Apa itu generasi Qurani? Generasi Qurani adalah generasi yang mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dengan cara pertama, menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejak usia dini. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat, tapi memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa. Baik buruk anak tercermin dari keluarganya. Alangkah baiknya jika kita sebagai orang tua mengajarinya dengan cara mengaji setelah sholat 5 waktu. Alangkah mulia orang tua jika memiliki prinsip terhadap anak-anaknya, tamat SD, hatam Al-Quran. Kedua, menanamkan nilai-nilai keislaman. Semisalnya mengadakan Maulid Nabi. Teman-teman, enggak siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Muhammadun baisyaru la kal baisyari bal huwa kal yakuti bainal hajar. Yang artinya, apabila manusia ibarat batu, maka Rasulullah ibarat intan permata. Rasulullah makhluk paling mulia, paling benar takwanya, paling bijak pendapatnya, dan paling khusus solatnya. Ahlak beliau adalah Al-Quran. Begitu mulianya ahlak beliau, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, janganlah kalian menjauhi Al-Quran supaya hidup kalian berkah, dijauhi dari sifat serakah, dan diberikan nikmat yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia tadi ya teman-teman dan adik-adik yang ada di program 1 di Indonesia Layak Anak. Penampilan dari adik-adik MTS Al Khairat Ginunggung di Syahril Quran. Luar biasa ini ya Pak Agus. Untuk Syahril Qurannya sendiri, apakah ini termasuk mata pelajaran wajib atau ekskul atau seperti apa ini untuk di MTS Al Khairat sendiri ini Pak Agus? Terima kasih. Ini adalah salah satu program dari guru-guru kami. Karena di wilayah Galang itu setiap tahunnya ada MTQ. Jadi MTQ tingkat SD, SMP, MTS, dan ME. Jadi secara otomatis kita juga selalu buat program seperti ini. Setiap tahunnya berganti-ganti. Perlu diketahui bahwa yang tampil tadi ini adalah salah satu peserta MTQ kemarin, tingkat SMP di wilayah Galang yang kemarin dilaksanakan di SMP 1 Lalos. Itu. Berarti Alkin yang tadi ini ya? Iya, Alkim. Oke, ya oke. Dan pastinya untuk MTS Al Khairat sendiri punya prestasi-prestasi begitu yang ada begitu. Mungkin bisa diceritakan ini Pak Agus, prestasi-prestasi yang ada di MTS Al Khairat Ginunggung ini. Terima kasih. Di MTS Al Khairat Ginunggung kemarin ya, kalau kita lihat dari prestasi akademik ya, kita lihat bahwa dari tahun ke tahun ya di Kementerian Agama itu ada salah satu program secara nasional, yaitu namanya KSM, Kompetisi Sains Madrasah. Kalau di Dinas Tekjar itu O2SN atau Olimpiade IPA. Alhamdulillah MTS Al Khairat Ginunggung dari tahun ke tahun itu selalu memperoleh terbaik, juara 1 di bidang matematika berintegrasi. Jadi kemarin dari tahun 2018 kalau tidak salah ke 2019 ada COVID ya, berhenti, sambung lagi 2021 itu masih mendapat juara 1. Ini dari sekabupaten, bukan wilayah Galang tapi sekabupaten Toli-Toli, madrasah-madrasah di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Sehingga kita lihat MTS Al Khairat Ginunggung itu kalau kita lihat sepertinya kecil, tapi mereka dalamnya itu ada prestasi-prestasi banyak anak-anak. di situ ya. Tidak, artinya bisa berbicara lah di forum kabupaten, tapi alhamdulillah lulus ke provinsi kemarin belum rezeki sehingga terhenti di provinsi. Dan tahun ini di bulan Juli kemarin beregu KSM Kompetisi Sains Madrasah kembali menjuarai tingkat kabupaten dan berkompetisi lagi di provinsi, tapi terhenti di provinsi kemarin. Yang lolos hanya di tingkat MA-nya saja, MAN Toli-Toli dengan MA Al Khairat Kelangkangan. Kalau tingkat MTS-nya ya dari kabupaten lain yang dapat ya. Dan prestasi-prestasi itu seperti itu yang memang anak-anak di sini dari bisa berbicara dan bisa juga bersaing dengan SLTP kabupaten Toli-Toli. Masya Allah. Oke, walaupun mungkin nanti kedepannya bisa lebih membawa ya prestasi-prestasi ya, tetap semangat ya untuk adik-adik semua. Tepuk tangan dulu dong untuk MTS Al Khairat Ginunggung. Pastinya ini luar biasa ya, di bawah
arahan dari Pak Kepala Sekolah dan juga guru-guru yang sangat membantu untuk anak-anak lebih berprestasi lagi. Selanjutnya kita akan ke tahfiz Quran nih ya Pak Agus ya, yang pastinya akan dibawakan oleh adik Adinda Putri. Silakan untuk Adinda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri dari MTS Al Khairat Ginunggung. Saya sedang duduk di kelas 9A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, itu dia tadi penampilan dari Adinda Putri ya untuk adik-adik semuanya. Kita masih di Indonesia Layak Anak. Saya ke Pak Kepala Sekolah lagi nih, Pak Agus ya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler nih Pak ya, apa saja sih yang ada di MTS yang ada di sana? Apakah ada ekskul prioritas yang wajib diikuti setiap siswa atau seperti apa ini? Terima kasih. Pada layaknya ekskul yang berada di madrasah atau sekolah-sekolah itu sama. Cuman kita punya ciri khas sendiri. Karena banyak orang mengimplementasikan bahwa madrasah itu apa sih. Jadi madrasah itu sebenarnya sekolah umum. Cuma dia berciri khas agama. Salah satu prioritas atau yang wajib diikuti oleh siswa-siswi itu adalah pramuka seperti sekolah-sekolah lain. Kemudian di sana ada panahan. Nah, juga ada panahan ya. Dan beberapa kali mengikuti kejuaraan-kejuaraan ya di event-event kabupaten. Itu juga salah satu ekstra. Kemudian seperti keagamaan ini ada setiap bulan suci Ramadan, siswa-siswi MTS Al Khairat Ginunggung itu diturunkan ke masjid-masjid. Jadi memang itu program tahunan. Jadi setiap bulan suci Ramadan anak-anak kita
memang ada khusus yang turun-turun ke masjid, tapi masih sekitaran wilayah Galang, Lalos sampai di mana, dan satu dibimbing oleh guru-gurunya, ada guru-guru pendamping khusus seperti itu. Kemudian dalam kegiatan ekstra anak-anak juga kita latih untuk berorganisasi. Nah, kalau di sekolah-sekolah umum biasanya orang kenal OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Tapi kalau di Al Khairat itu ada punya ciri khas, namanya PPIA, Persatuan Pelajar Islam Al Khairat. Anak-anak di mana kita bina, kita bina bagaimana caranya dia bisa ngomong, bisa berinteraksi dengan teman-teman, minimal dengan teman-temannya di sekolah. Dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bisa mengayomi teman-temannya, bisa memimpin teman-temannya, sehingga nantinya kalau dia keluar dari MTS itu dia tidak kaku, tidak canggung untuk ke jenjang berikutnya. Kalau untuk paski, ya kalau untuk paski braka, kalau di SMP tingkat MTS belum ada, tapi alhamdulillah anak-anak kita setelah masuk di SMA, SMK selalu diprioritaskan masuk di paski. Dan dia masuk di regu-regu yang memang yang ke-8, yang 17. yang mengecewakan. Biasa juga pemilihan tonnya, biasa juga pemimpinnya kita lihat. Kalau ada acara 17, ada MTS Al Khairat Ginunggung yang tampil. Nah, itu artinya sudah tidak mengecewakan lah. Bisalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya. Ya, itu program. Dan perlu kita ketahui bahwa yang tampil tadi Adinda ini adalah salah satu siswa kita yang terbaik. Ya, kecil-kecil. Tepuk tangan tapi dong dia untuk talenta. Adinda. Kecil-kecil tapi luar biasa dia ini talenta. ya. Dia bisa nyanyi, bisa tari yang kita lihat. Nah, itu. Dan dia juga masuk juara umum mungkin di madrasah dari kelas 7 kemarin, nilainya selalu bagus sampai hari ini, dan setiap kegiatan selalu dia diutus. Tuh, kemarin kemarin ada terhalang waktu cerdas cermat mewakili MTS Al Khairat Ginunggung di salah satu yang berpartisipasi kemarin di MTQ Kabupaten, tapi dia bukan mengikuti Galang, bukan mewakili Galang, tapi mewakili kecamatan kemarin di sana itu. Yang bagian situ diambil oleh camatnya. Ya, dari yang pesertanya ada di sini. Ini salah satu pesertanya. Nah, itu. Kemudian peserta KSM juga ada di antara sini yang kemarin juara kemarin bulan Juli tingkat kabupaten. Itu berangkat sekian. Banyak sekali ya. Sementara. Bangga tidak adik-adik sekolah di MTS Al Khairat? Bangga dong ya, pastinya siapapun itu punya prestasi-prestasi. Ini juga bisa membantu kita nanti kalau misalnya jebolan dari MTS Al Khairat ini bisa sukses-sukses ya Pak Agus ya. Amin. Oke deh, dan selanjutnya kita akan mendengarkan dan melihat langsung ya penampilan dari anak-anak atau adik-adik MTS Al Khairat Ginunggung. Ini akan menyanyikan lagu daerah Toli-Toli dengan judul Datuk Amas. Kita tahu de babo kaso nabari opung lipu kami tahu ori samburan. Kita tahu sunjunan kami, kita tahu dakwaan kami, somu posumbayang geiga koripai kami. Datu Amas dinginan torangmu, Datu Amas dingina pedesmu, Datu Amas modu mungga
dupa hingga magaringan itikan lamun dei tubuh kami sasakan hudungmu seumur posumbong ijat kami. Kita tahu sunjunan kami, kita tahu dakwaan kami, seumur posumboya geiga koripai kami. Dinginan torangmu Datu Amas dingina pedesmu Datu Amas podo munggan mai Datu Amas pabangun mai gontu angin kilat dupa hingga magaringan itikan lamun dei tubuh kami sasakan hudungmu seumur posumbo ijat kami. Gonto angin kilat mau dupa hingga magaringan itikan lamun dei tubuh kami sasakan hudungmu seumur posumbo ijat kami. Oke, itu dia tadi persembahan dari Adinda Putri, lagu daerah Toli-Toli dengan judul Datu Amas. Dan pastinya ini merupakan persembahan terakhir ya dari siswa-siswi MTS Al Khairat Ginunggung. Dan sebelum saya tutup, saya mau ke kepala madrasah ini, bagusnya dibilang ya Pak Kepsek. Karena ini kan madrasah ya Pak Kepala Sekolah. Jadi untuk ini kan tadi tentang lagu yang sudah dibawakan begitu ya. Apakah di MTS Al Khairat ini ada pelajaran khusus mengenai bahasa atau lagu daerah sendiri nih, Pak Agus? Kalau sampai saat ini untuk pelajaran bahasa atau bahasa daerah belum ada. Cuma memang ini alami anak-anak kan di sana. Rata-rata anak Toli asli. Jadi setiap hari didengar lagu-lagu seperti ini sehingga mereka bisa bawakan. Tapi kalau untuk pembinaan masalah ada khusus kayak belum ada. Baik, itu dia tadi ya apa yang dikatakan ini menjadi pelajaran khusus juga ya buat teman-teman. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak Kepala Madrasah itu Pak Agus, apa yang ingin disampaikan di acara Indonesia Layak ini? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas manajemen dari pihak RRI Toli-Toli yang mengundang kami. Dan saya tanyakan tadi sebelumnya bahwa ini merupakan suatu program edukasi yang dilakukan oleh RRI Toli-Toli. Dalam hal ini kami sangat bersyukur sehingga kami bisa diundang juga, ya tidak disepelekan seperti ya sekolah-sekolah lain. Yang tadinya kita kaget diundang mau masuk acara ini. Oh iya, siap.
tapi ada waktu 1 minggu diberikan kesempatan sehingga kami bisa juga masuk dalam kegiatan ini. Dan harapan kami ke depan, sekiranya mungkin RRI Toli bisa lagi ada program-program lain yang bisa melibatkan anak-anak madrasah, kita siap diundang lagi. Itu barangkali harapan-harapan kami ke depan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada pihak manajemen RRI sehingga kita juga bisa masuk dalam rekaman pada sore hari ini. Baik, pada teman-teman semuanya ya, terima kasih adik-adik dari MTS Al Khairat Ginunggung. Semoga prestasi-prestasi yang sudah mereka raih Pak ya bisa bermanfaat begitu ya, untuk semuanya. Dan untuk Indonesia Layak Anak kita cukupkan pendengar. Semoga kalian yang mendengarkan bisa terinspirasi. Dan saya Fitrisa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.